Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu kembali pada video kali ini. Ya, insyaallah pada video kali ini akan meneruskan terkait dengan jurnal artikel atau berdah artikel. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang beberapa sub yang akan dijelaskan. Yang pertama ada tujuan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan satu persatu urutannya. Dan kemarin juga kita udah membahas tentang pendahuluan. Pendahuluannya apa saja sudah jelaskan di video selanjutnya. Ya, mari kita langsung aja ke tujuan. Nah, di dalam tujuan ini dalam jurnal saya ngambilnya di jurnal Usuluddin karangan Ade Anang Suhada Mulyadi dan Dodo Widarda dengan konsep atau dengan judul Kebahagiaan menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menggunakan metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode di sini ada. Nah, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dalam kualitatif yang berdasarkan pada filsafat positivisme dan digunakan objek alamiah. Nah, ini yang disebutkan dengan metode penelitian. Metode penelitian ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau kita ingin membuat sebuah jurnal artikel, metode apa yang kita gunakan? Karena pada dasarnya metode itu sangat banyak macam-macamnya. Nah, kebetulan di jurnal ini beliau menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti objek alamiah. Terus kita lanjut, ada lagi nih. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab Al-Hikam. Nah, kitab Al-Hikam dan beberapa karya dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini sumber utama. Selain itu, berbagai data diinformasikan seperti Qayyim Al-Ghazali, Muhammad Syahid, Ramadan Al-Buti, Hamka, dan lain sebagainya sebagai sumber data sekunder. No, itu adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Tidak hanya itu, ada lagi nih. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau library riset. Nah, ini yang disebut dengan metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Kebahagiaan menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita lanjut, setelah itu ada hasil pembahasan. Nah, ini adalah hasil dari pembahasan. Hasil dari pembahasan jurnal ini. Kemarin kan ada abstrak, judul, ada pengarang, ada abstrak, dan lain pendahuluan sampai ke hasil pembahasan. Nah, ini hasil pembahasan ini yaitu menerangkan poin-poin penting, menerangkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Dalam arti pembahasan ini yaitu makna yang akan dibahas pada penelitian ini. Nah, ini adalah pembahasan. Dimulai dari pembahasan biografi dulu sih. Siapa sih Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini? Ini ada biografinya ya. Itu masuk kepada pembahasan. Nah, pembahasan ini secara spesifik ada dua. Ada pembahasan secara luas, ada juga pembahasan secara halus. Secara secara luas dan secara spesifik. Nah, ini juga ada nih dalam pembahasan nih, banyak sekali pembahasan tentang kebahagiaan menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Banyak banget tuh. Masya Allah, luar biasa tuh, berapa halaman ya. Itulah pembahasan di dalam zona penelitian Usuluddin ini.
Yang terakhir di sebuah jurnal artikel ini ada yang namanya kesimpulan. Kesimpulan ini apa? Kesimpulan ini adalah ringkasan secara sederhana dari sebuah pembahasan. Itulah yang disebutkan dengan kesimpulan. Di dalam kesimpulan ada ada 3 poin yang harus ada dicantumkan dalam pembahasan. Apa aja? Yang pertama ada implikasi. Apa sih implikasi? Implikasi atau manfaat? Manfaat apa dalam penelitian ini? Yang kedua ada disebut rekomendasi, atau yang kedua keterbatasan dulu. Yang kedua keterbatasan penelitian ini apa, jelasin keterbatasannya. Yang terakhir baru namanya rekomendasi, ya. Rekomendasi penelitian ini apa. Nah, supaya lebih menggampangkan, supaya lebih paham, kita teliti dulu nih dari kesimpulan ini. Yang pertama mana sih implikasi atau manfaat. Nah, boleh kita lihat ini. Coba kita lihat ya sedikit-sedikit. Nah, ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkhusus bagi penulis, umumnya bagi halayak ramai. Nah, inilah umum masih bisa yang masih bingung dan mencari makna kebahagiaan. Tuh, itulah implikasi atau manfaat dalam penelitian jurnal Usuluddin ini yang berjudul Kebahagiaan menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang selanjutnya ada keterbatasan. Pasti suatu penelitian ini ada keterbatasan. Di sini kita lihat keterbatasannya apa. Cobalah. Nah, dalam menjalani rangkaian penelitian, PT dihadapkan dengan beberapa keterbatasan, antara lain kajian ini hanya menggunakan kitab Asyari Al-Hikam sebagai rujukan utama, dikarenakan PT ini tidak memiliki kitab asli yaitu Matan Al-Hikam. Selain itu keterbatasan referensi dari kitab-kitab karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sudah jarang beredar, sehingga peneliti kesulitan untuk menghimpun karya-karya beliau. Nah, itulah keterbatasan dalam penelitian jurnal ini. Yang terakhir ada rekomendasi. Nah, ada rekomendasi. Apa sih? Apa di sini rekomendasinya? Nah, coba kita lihat. Rekomendasi. Nah, keterbatasan ini paparkan sebagai orang penyempurna bagi peneliti selanjutnya. Nah, ini rekomendasi nih. Bagi peneliti selanjutnya yang dilakukan bisa lebih baik. Semoga penulis dan pembaca mendapat ridho Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rekomendasi. Jadi kesimpulannya, dalam kesimpulan ini ada beberapa poin yang harus dicantumkan. Yang pertama ada implikasi atau manfaat dalam penelitian ini. Yang kedua ada keterbatasan. Yang ketiga adalah rekomendasi. Nah, itu mungkin kurang lebihnya pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya khususnya dan buat kalian semua yang melihat video ini. Sekian dari saya, Qudma Sofada Makadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.